Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Kesehatan, Ibu Insinyur Rindiani SP, yang saat ini belum hadir. Kemudian eh, Koordinator Program Studi Gizi Klinik, Ibu Alinia Dwi Elisanti, SKM MKes. Kemudian Bapak Ibu dosen dari Program Studi Gizi Klinik. Kemudian tidak lupa kepada narasumber kita, Ibu Raden Iswifati Asfia SGZ dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, serta kepada adik-adik mahasiswa eh, program studi gizi klinik semester 4 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyelenggarakan kuliah tamu dengan praktisi ya. Dan alhamdulillah kita eh, bisa menghadirkan Ibu Isfi dari Dinas Ketahanan Pangan Bogor yang kebetulan juga beliau adalah analis ketahanan pangan yang juga menjadi tim penyusun neraca bahan makanan di Kabupaten Bogor. Jadi mungkin nanti saya harapkan kepada adik-adik benar-benar dimanfaatkan waktu mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Ibu Isfi ya. Jangan lupa disiapkan untuk catatan-catatannya. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja ya. Untuk acara pertama adalah sambutan dari Ibu Koordinator Program Studi Gizi Klinik kepada Ibu Alinia Dwi Alisanti, SKMMK, saya persilahkan. Apakah kita lihat muka anak-anak? Ya. Sebentar Bu Alin terlempar sebentar, sebentar lagi join lagi. Bisa itu.
Baik, terima kasih Bu MG atau Bu Misa Kujana. Syukur Alhamdulillah, eh, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Raden Isfi SGZ, nggih. Selamat datang Ibu Isfi. Saya manggilnya Ibu Raden atau Bu Isfi ya. Ibu Raden Isfi Fati Asfia SGZ, selamat datang, salam kenal, terima kasih telah berkenan untuk mengisi kuliah tamu dengan praktisi pada mata kuliah SKP terkait dengan pengukuran neraca bahan makanan dari analis ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak atas berkenannya waktu menjelang libur Idul Adha ya Bu Isti ya. Terima kasih, selamat datang. Kemudian yang saya sayangi eh, tim teaching untuk mata kuliah SKP, Survei Konsumsi Pangan, di mana di sini diketuai oleh Ibu Mita Kujana. Terima kasih banyak. Kemudian yang tak kalah saya sangat cintai adalah adik-adik mahasiswa Prodi Gizi Klinik semester 6 yang mungkin membantu dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang Bu Isfi. Syukur Alhamdulillah untuk kuliah tamu ini memang adalah mata kuliah atau mungkin eh, item di dalam subpokok bahasan yang sangat penting gitu ya, yang memang benar-benar kami butuhkan ya, terutama dari praktisi. Harapannya adalah dengan nanti diberikan eh, pencerahan gitu ya dari Bu Isfi, adik-adik ini nanti akan mendapatkan eh, apa ya, insight gitu ya. Oh, ternyata kalau di lapangan seperti ini. Ya. Mungkin kalau di kampus hanya mendapatkan teori, tapi kita membutuhkan adalah best practice ya, best practice yang di lapangan seperti apa. Nantinya saya yakin ini akan menjadi modal adik-adik nanti dalam adik-adik melakukan perencanaan dan neraca bahan makanan terutama ya. Mungkin terlebih jika mungkin adik-adik akan mungkin nanti bekerja gitu ya di ketahanan pangan, ini adalah ilmu yang sangat berguna gitu ya. Kemudian Bu Isfi mungkin saya sampaikan bahwa selain peserta apa namanya dari kuliah tamu ini, selain mahasiswa juga dihadiri oleh beberapa Bapak Ibu dosen gitu ya yang berkenan hadir pada apa namanya pagi hari ini. Memang karena biar kita satu persepsi gitu ya. Jadi memang ini nanti kita juga mudah-mudahan mendapatkan insight gitu ya, mungkin teori baru atau mungkin pengalaman baru atau mungkin ilmu baru gitu ya terkait dengan eh, apa materi yang akan diberikan oleh Bu Isfi. Mungkin saya rasa cukup itu saja karena memang kuliah tamu ini nanti akan menunjang gitu ya nanti di penilaian dalam penilaian adik-adik terutama pada mata kuliah SKP. Harapannya adik-adik nanti bisa menyimak dengan sangat baik dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan menurut saya ya karena memang hal yang sangat penting ini dari praktisi yang memang benar-benar setiap hari benar-benar menggeluti masalah ini gitu ya. Jadi adik-adik nanti silahkan secara aktif nanti bisa interaksi gitu ya, secara aktif untuk benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang harapannya nanti bisa bermanfaat pada saat adik-adik nanti bekerja maupun pada saat PKL. Mungkin itu saja cukup sambutan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Isfi jika mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan, mungkin persiapan dan lain sebagainya gitu ya. Yang mungkin ada kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri mudah-mudahan lancar, dilancarkan sampai selesai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Miftah Hujana. Monggo Bu MG. Baik, terima kasih Bu Alin atas sambutannya. Kemudian langsung saja ya adik-adik kita memasuki acara yang kedua yaitu paparan materi dari Raden Isfifati Asfia SGZ. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit memperkenalkan bahwa Ibu Raden Fati Asfia SGZ merupakan analis ketahanan pangan ahli pertama di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor dan sebelumnya juga pernah menjadi salah satu tim penyusun analis neraca bahan makanan di Kabupaten Bogor. Begitu.
Selanjutnya kepada Raden Iswifati Asfia SGZ, monggo saya persilahkan Ibu untuk share screen-nya dari saya atau dari Bu Isfi? Dari saya dulu kali ya, Bu Jana. Oke, oke. Nanti kalau misalnya saya ada bagian teknis baru saya minta tolong. Oh iya, Mohon izin Bu Jana, sebenarnya saya ikut di sini ada 3 device, nggak apa-apa ya? Jaga-jaga takutnya kelempar-lempar. ya, ya Bu. Baik, terima kasih Bu Jana atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Koordinator Prodi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember, Ibu Alinea Dwi Elisanti SKM MTes. Yang saya hormati Koordinator Mata Kuliah Survei Konsumsi Pangan, Ibu Miftah Janah SIZ Gizi, berikut tim pengajar, dan yang saya hormati mungkin saya bilangnya teman-teman aja kali ya, biar lebih terasa mudahnya. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya ini semester 4 atau semester 6 ya? Semester 4 Ibu. Semester 4. Berarti angkatan 2023. Ya benar Ibu. Saya angkatan 2013. Kita cuma beda 10 tahun lah ya, beda sedikit. Saya alumni Gizi IPB. Sebelum saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan ini, saya pernah satu proyek dengan Ibu Gana di CMOI. Kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan ini saya sebagai jurnalis ketahanan pangan, saya baru 4 tahun di sini. Saya juga sudah sampaikan ke Bu Jana, sebenarnya saya juga masih banyak belajar untuk penyusunan analisis MBM ini. Mungkin di sini kita akan sharing-sharing aja ya. Saya juga kita akan belajar banyak dari teman-teman semua. Oke, kita mulai saja. Izin share screen ya. Sebelumnya suara saya putus-putus enggak? Agak apa namanya kayak menggema sedikit. Oh, sebentar. Kalau sekarang gimana? Ya, Halo? ya halo. Sekarang lebih jelas kah? Lebih baik, Ibu. Screen ya. Sudah muncul di layar? Ya, ya sudah Bu. Oh ya, teman-teman di sini semuanya di kosan masing-masing ya? Atau di rumah? Di rumah Ibu. Di rumah. Semoga internetnya lancar. Internet teman-teman juga, internet saya juga. Oke, kita mulai saja. Ini neraca bahan makanan yang disampaikan pada kelas mata kuliah survei konsumsi pangan. Berikut outline terkait materi neraca bahan makanan ini. Yang pertama ada pengertian, kemudian latar belakang, konsep perhitungan NBM itu sendiri, dan yang keempat terkait PPH ketersediaan. Sebelum saya mulai terkait pengertiannya, kemarin saya dapat informasi sedikit dari Ibu Jana untuk teman-teman sedikit searching terlebih dulu terkait NBM ini. Apakah ada volunteer mungkin yang mau menyampaikan hasil searchingnya
terkait MBM. Adakah yang mau menyampaikan? Ada yang mau? Ada yang berkenan? Izin menjawab, Ibu. Oh iya, boleh. Kalau dari yang Satya ya. iya, iya Bu, benar. Kalau dari yang saya pernah dengar, kalau nggak salah, neraca bahan makanan sendiri itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan penggunaan bahan makanan di suatu wilayah tertentu, Ibu. Kalau dari yang saya pernah dengar seperti itu. Terima Terima kasih. Mohon maaf, Ibu, apabila Dipanggilnya apa? salah. Nggak apa-apa. Belajar. Dipanggilnya siapa? Kenapa, Ibu? Dipanggilnya siapa? Hilya. Fatia, Ibu. Dipanggil Siapa? Fatia, Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, cukup ya. Tadi benar yang disampaikan oleh Hilyatus Fathia. Itu dipanggilnya apa? Mohon maaf ya. Jadi MBM ini adalah suatu metode atau suatu alat ukur untuk mengetahui ketersediaan. Jadi secara pengertian itu neraca bahan makanan atau NBM adalah suatu tabel terdiri atas kolom yang memuat informasi berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan pangan dan penggunaan atau pemanfaatan pangan. Jadi ada dua, penyediaan pangan dan penggunaan. Di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya itu tahunan. Nah, wilayahnya itu bisa nasional, bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Nah, biasanya data yang dipakai itu Termin 1. Jadi ketika rilis NBM 2025, berarti data yang dipakai data tahun 2024. Seperti itu. Kemudian NBM memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis pangan. Jadi jumlahnya ada dan jenisnya juga ada yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk, baik dalam bentuk fisik, satuannya kilogram per kapita per tahun, atau gram per kapita per hari, maupun dalam bentuk zat gizi. Energi, kilokalori per kapita per hari, serta protein dan lemak dalam gram per kapita per hari. Yang sudah disampaikan oleh temannya itu sudah tepat ya. Yang menggambarkan oleh temannya itu sudah tepat ya. Yang menggambarkan ketersediaan, penyediaan di suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian NBM itu menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahan yang lazim dikonsumsi penduduk. Jadi ada beberapa pangan lokal yang memang diberi kesempatan untuk dihitung juga di NBM dan mungkin berbeda-beda di setiap wilayah ya karakteristik. Misal di daerah barat mungkin kita banyaknya makan nasi, ketika dibandingkan dengan timur banyaknya makan sagu seperti itu. Kemudian di Bogor sendiri tinggi itu diberi kolom pangan lainnya gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk daerah-daerah sesuai dengan pangan lokal yang menjadi komoditas yang produksinya banyak di daerah situ. Bu Isfi, Halo, iya. Bu, mohon maaf suaranya menggema jadi ada dua suara. Halo, iya. Kedabel suara Bu Isfi. Sebentar. Halo. Udah lebih enak.
Halo, Halo ya. gimana Mbak Jen? Cuman agak pelan. Oh, Terlalu halo, kecil. Ya, halo. udah jelas belum Mbak? Ya. Sebenarnya lebih jelas, cuman kecil suaranya sih, Bu. Mm. Kalau sekarang, Halo? halo, halo, Ya, kalau ya, sekarang, ya, sudah lebih jelas. halo Mbak, Lebih jelas. lebih jelas ya Mbak Jana? Iya. Bisa dilanjutkan ya? Ya, ya, Bu. Ya. Nah, penyusunan NDM ini mengacu kepada metode dari FAO, Food Agriculture Organization, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi ketersediaan data yang ada di Indonesia, serta memperhatikan pendapat dan saran para ahli, baik itu pertanian, ekonomi, dan statistik, khususnya dalam asumsi dasar yang melandasi penyusunan NBM di Indonesia. Nah, ini perkembangan penyusunan neraca bahan makanan ya. Jadi kalau di level dunianya itu NBM pertama kali dibuat pada masa Perang Dunia I, itu untuk mengetahui pasokan pangan antar wilayah karena mungkin pada saat perang itu banyak kondisi genting, darurat dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1936 NBM digunakan sebagai sumber data utama perbandingan data konsumsi pangan internasional. Kemudian seiring meningkatnya perkembangan teknologi zaman, NBM itu juga menyediakan sumber informasi utama pengembangan dasar statistik rencana indikatif pembangunan pertanian di dunia FAO. Nah, di Indonesia sendiri awalnya itu di tahun 1963 dilakukan oleh Biro Pusat Statistik yang sekarang menjadi Badan Pusat Statistik. Di edisi 99 tahun 2000 dipublikasikan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan, kemudian berkembang menjadi Badan Ketahanan Pangan yang sekarang menjadi Badan Pangan Nasional. Nah, Badan Pangan Nasional ini menjadi instansi pembina dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Di tahun 1979, melalui surat nomor 92 garis miring D garis miring 1979, Menteri Pertanian menginstruksikan daerah, regional itu provinsi, kemudian turun ke bawah, kabupaten kota untuk menyusun NBM. Dan berdasarkan peraturan yang terbaru, Perpres nomor 66 tahun 2021, NBM disusun oleh Badan Pangan Nasional bersama kementerian lembaga terkait. Pun sama turun ke bawah. NBM disusun oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten kota, bersama-sama dengan dinas-dinas terkait. Kemudian ini latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan NBM. Nah, karena kami di pemerintahan, ini nih dasar-dasar hukum. Kenapa sih kita harus menyusun NBM? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan juga pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota bertanggung jawab atas ketersediaan pangan yang informasinya bisa disajikan melalui NBM ini. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75. Pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu informasi pangannya adalah melalui neraca bahan makanan. Yang ketiga adalah Perpres nomor 61 tahun 2021 tentang Bapanas, Badan Pangan Nasional, yang tadi sudah disampaikan juga. Pembentukan Bapanas ini mempunyai tugas pemerintahan di bidang pangan. Dan yang keempat, Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2022 tentang neraca komoditas, Jangsel Perpres nomor 61 tahun 2024. Ini terkait neraca komoditas yang salah satunya turunannya itu neraca bahan makanan.
Neraca komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Ini peraturan secara nasional. Kemudian peraturan Badan Pangan Nasional, ya ini ya, nomor 2 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pangan Nasional pasal 27. Koordinasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ini mengatur urusan kabupaten, kota, dan provinsi terkait penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan. Dan khusus untuk kabupaten sendiri, kami ada peraturan daerah tentang ketahanan pangan daerah yang memang mencantumkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang mengurus bidang pangan untuk menyusun MBM secara berkala atau setiap tahun. Jadi itulah mengapa kami menyusun MBM. Selanjutnya, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan penyusunan MBM itu? Nah, yang pertama, untuk mengetahui jumlah penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan per kapita untuk konsumsi penduduk. Jadi nanti bisa sampai per individu kebutuhannya berapa sih, ketersediaannya berapa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan. Jadi di NBM bisa ketahuan nih, ini penggunaan pangan untuk bibit berapa, kemudian untuk industri pangan atau industri non pangan itu berapa banyak sih untuk komoditas apa saja. Tadi kan yang pertama dijelaskan itu jenis dan jumlah ya. Nah, jenisnya itu jenisnya apakah misalnya komoditas padi atau dia komoditas anggur, komoditas durian, karena memang sangat spesifik. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi AKG dan komposisinya berdasarkan pola pangan harapan. Jadi selain kuantitas dari AKG ya, standar ketersediaan kan 2.400 kilokalori ya untuk ketersediaan. Dari NBM juga hasil akhirnya adalah kualitasnya, komposisinya, keberagamannya seperti apa dari PPH ketersediaan. Kemudian yang terakhir adalah bahan acuan perencanaan produksi atau pengadaan pangan. Karena kami di Pemda terkait dengan kebijakan, rekomendasi, ini NBM juga bisa menjadi salah satu dasar informasi ya, dasar acuan pengambilan keputusan atau kebijakan. Misal untuk perencanaan produksinya seperti apa nih? Oh, misal produksi komoditas padi ternyata sekian tahun ini trennya menurun. Kemudian apa langkah selanjutnya untuk meningkatkan produksi padi? Atau misal kelihatan ternyata si impornya itu kita tinggi. Kemudian apa nih yang harus dilakukan? Seperti itu. Nah, ini konsep perhitungan NBM. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau dilanjut dulu aja? Dilanjut dulu, Bu. Dilanjut dulu ya. Mungkin di sini akan agak sedikit apa ya? Jelimet kan ya, sedikit sedikit jelimet lah, tapi kita bareng-bareng. Kita pelan-pelan aja. Nah, ini konsep perhitungan neraca bahan makanan. Jadi di NBM ini ada dua, ada input, ada output, ada masuk, ada keluar. Kan namanya neraca ya, neraca bahan makanan neraca. Neraca itu timbangan lah istilahnya. Nah, itu harus seimbang antara input dan output. Nah, input sendiri komponennya ada penyediaan pangan dan penggunaan pangan. Penyediaan pangan dan penggunaan pangan. Nah, untuk penyediaan ini ada produksi, kemudian perdagangan antar wilayah, ekspor dan impor, atau pangan keluar dan pangan masuk. Jadi ketika berbicara ekspor impor itu tidak hanya keluar masuk negara aja, tidak ekspor, oh berarti keluar negara Indonesia gitu, itu enggak. Jadi ketika kita berbicara ekspor impor ya bisa jadi ekspor dari Jember atau ekspor dari Kabupaten Bogor, impor dari Kabupaten Sukabumi seperti itu. Jadi pokoknya keluar masuk ke wilayah ya. Kemudian perubahan stok, itu stok di tahun itu, stok akhir tahun dikurang stok awal. Sebentar. Kemudian yang kedua ada penggunaan pangan.
Nah, penggunaan pangan ini ada untuk pakan, kemudian ini untuk benih, kemudian industri. Industri ini baik untuk makanan dan juga untuk non-makanan. Kemudian untuk tercecer, ada penggunaan lain dan bahan makanan tersedia untuk konsumsi. Nah, hasil akhir dari MBM ini, output adalah yang ini, bahan makanan tersedia untuk konsumsi. Nah, outputnya berupa apa? Berupa ketersediaan pangan. Ketersediaannya bisa dua tadi, baik secara fisik, kilogram per kapita per tahun, atau gram per kapita per hari, atau dalam bentuk zat gizi. Zat gizinya dalam bentuk energi, kilokalori per kapita per hari, atau dalam bentuk protein dan lemak, gram per kapita per hari. Nah, kemudian analisis selanjutnya adalah skor pola pengharapan atau PPH. Tapi PPH-nya dalam hal ini adalah PPH ketersediaan. Jadi selain ada perhitungan PPH konsumsi, sudah belajar ya PPH konsumsi. Mungkin akan sedikit nyambung ketika kita berbicara soal PPH ketersediaan. Nah, ini konsep perhitungan MBM. Jadi yang tadi sudah disampaikan kan neraca ya. Jadi sesuai prinsip neraca, input sama dengan output, masuk sama dengan keluar, penyediaan sama dengan penggunaan. Jumlah penyediaan atau TS, total supply, sama dengan jumlah penggunaan atau total utilization. Apa sih yang dimaksud dengan penyediaan? Nah, penyediaan ini komponennya yang tadi ya, mungkin dijelaskan lagi. Penyediaan itu rumusnya produksi dikurang perubahan stok ditambah impor ekspor. Atau TS sama dengan O dikurang delta ST ditambah M dikurang X. Gimana ini keterangannya ya, TS itu total penyediaan atau total supply. Ini kolom 8, kolom 2, kolom 3 ini adalah kolom yang ada di NBM. Karena tadi pengertiannya kan NBM itu tabel yang memuat kolom-kolom ya. Nah, ini kolom-kolomnya. TS itu ada di kolom 8, kemudian O sama dengan produksi ada di kolom 2 dan kolom 3. Delta ST itu perubahan stok, akhir di stok awal, kemudian impor, kemudian ekspor. Dengan keterangan nilai dan angka perubahan impor ekspor ini bisa positif atau negatif. Kalau misalnya perubahan stoknya positif, berarti kan perubahan stok itu kan stok akhir dikurang stok awal ya. Stok akhir dikurang stok awal positif, berarti stok akhir lebih banyak ya. Jadi yang positif. Nah, ketika dia stok akhir lebih kecil daripada stok awal, itu dia negatif. Positif artinya itu stoknya sedikit dikeluarkan. Karena akhirnya lebih banyak daripada stok awal kan. Jadi barang-barang yang ada di masyarakat itu sedikit. Karena stoknya sedikit yang dikeluarinnya. Nah, ketika dia negatif stoknya, berarti kan stok akhirnya lebih sedikit dari stok awal. Kenapa? Karena stoknya banyak dikeluarin. Jadi pangan yang di masyarakat itu, yang beredar di masyarakat itu lebih banyak. Gitu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan TU atau total utilization? Nah, ini rumusnya. Total penggunaan sama dengan pakan plus benih plus industri, baik itu pangan dan non-pangan, plus tercecer, plus penggunaan lain, plus bahan makanan. Ini rumus singkatnya ya. TU sama dengan total penggunaan, total utilization, F itu feed, pakan, S itu seed, bibit, I industri, industri itu pangan dan non-pangan ya. W tercecer, W itu waste. Dan row itu other ya, kalau nggak salah, penggunaan lain. Plus FD, food. FD itu food, ketersediaan bahan makanan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, hasil akhir dari NBM ini adalah si FD. Jadi di NBM ini kita nyari FD, berapa sih ketersediaan bahan makanan yang ada di wilayah tertentu, berapa sih ketersediaan beras di Jember itu dalam tahun ini, atau per kapitanya berapa banyak, berapa banyak susu, misal susu sapi yang ada di Jember di tahun 2025 atau di tahun 2024. Nah, hasil akhirnya adalah FD. Nah, bagaimana kita cari FD? Kita menggunakan prinsip matematika. Kan jumlah penyediaan tadi kan ini ya rumusnya ya. Oh, dikurang delta ST ditambah impor, dikurang ekspor, kemudian TU sama dengan feed plus seed plus industry plus waste plus other plus food. Nah, kita cari FD pakai prinsip matematika, pindah ruas. Jadi si TS dikurang TU. Gimana, nyambung nggak?
Halo? Halo, teman-teman. Mbak Jana, surat saya jelas kah? Ya, jelas jelas Mbak. Halo? Gimana adik-adik? Jelas, Bu. Jelas. Saya kecepatan nggak? Mungkin bisa sedikit lebih pelan, Ibu. Oke, maaf ya kalau kecepatan. Mungkin kita ulang lagi aja ya. Karena ini konsep perhitungan ini prinsip utamanya. Jadi si NBM ini menggunakan prinsip neraca. Kan neraca bahan makanan ya namanya, neraca. Nah, neraca ini berarti harus stabil, harus seimbang antara masuk dan keluar, antara input dan output. Nah, dalam hal ini neraca berarti harus sama jumlah penyediaannya dengan jumlah penggunaannya. Nah, untuk menghitung penyediaan PS atau total supply dalam NBM digunakan rumus penyediaan sama dengan produksi dalam wilayah itu sendiri ya, dikurangi perubahan stok. Dalam hal ini adalah stok akhir tahun dikurang stok awal tahun, ditambah impor dikurang ekspor. Ini untuk penyediaannya. TS sama dengan O dikurang delta ST ditambah M kurang X. Nah, ini keterangannya. Nah, untuk delta ST, nilai atau angka perubahan bisa positif atau negatif. Ini keterangannya untuk delta ST ya, teman-teman. Maaf, saya kurang nulisnya. Jadi kalau misalnya nilainya positif, artinya stok akhir tahun lebih besar dari stok awal tahun kan ya. Itu artinya barang yang ada di stok, barang yang ada di cadangan itu sedikit keluarnya. Jadi yang ada di masyarakat itu sedikit karena tidak diedarkan. Yang dimaksud dengan stok ini bisa stok pangan pemerintah atau yang dikuasai oleh swasta atau juga yang ada di masyarakat. Nah, jika nilainya negatif, artinya stok akhir itu lebih kecil daripada stok awal awal tahun ya. Berarti stok akhir tahun itu lebih sedikit daripada stok awal tahun. Kenapa? Karena stoknya dikeluarin, diedar-edarkan gitu ke masyarakat. Itu artinya nilainya negatif. Nah, itu nantinya jadinya akan negatif nilainya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan TU atau total utilization? Nah, untuk menghitung TU, rumusnya adalah pakan plus benih plus industri plus tercecer plus penggunaan lain plus bahan makanan. Ini penggunaan bisa diartikan juga dengan kebutuhan ya. Jadi ketersediaan sama dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini singkatannya, ini keterangannya TU sama dengan feed atau pakan ditambah seed atau benih ditambah industry ditambah waste ditambah others atau penggunaan lain dan ditambah FD. FD ini food. Nah, hasil akhir dari neraca bahan makanan adalah yang kita cari adalah si foodnya ini, angka food ini. Bagaimana seberapa banyak ketersediaan bahan makanan yang ada di daerah itu dalam kurun waktu tertentu. Dalam misalnya adalah tahunan ya. Bagaimana cara kita mencari si FD ini, si food? Kita pakai konsep matematika yang pindah luas karena TS sama dengan TU, maka produksi dikurang perubahan stok ditambah impor dikurang ekspor sama dengan seed ditambah industri tambah waste tambah others tambah food. Nah, kalau kita mau cari food, jadi sudah luas kan ya, karena kita pakai prinsip matematika.
dikurang produksi, dikurang perubahan stok, ditambah impor, dikurang ekspor. Nah, si satu ruas ini pindah dikurang pakan, bibit, industri, tercecer, dan penggunaan lainnya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung unmute aja ya. Nah, ini konsep perhitungan NBM yang tadi sama aja sih kurang lebih ya. Penyediaan atau supply sama dengan ini rumusnya, kemudian penggunaan atau utilization sama dengan F, S, I, L, T. Oh iya, untuk tambahannya, jadi karena si NBM ini berkembang terus-menerus ya, untuk sekarang ini ada T, ada futuris. Ini karena ini dikembangkan oleh Bappenas, ya, yang tadi sudah saya sampaikan ada perkembangan rumus dan lain sebagainya. Ternyata dievaluasi dibutuhkan untuk perhitungan turis kebutuhan turis pada saat waktu tertentu. Tapi ini hanya level nasional saja. Untuk level daerah itu belum menghitung. Jadi saya sendiri pun saya belum pernah menghitung menggunakan rumus ini. Tapi ini sebagai informasi aja ya. Jadi tambahkan kolom turis. Ini L ini mungkin sama dengan W tadi, waste. Oke, ini karena tersedia sama dengan total penyediaan dikurang total penggunaan. Dengan output ketersediaan pangan dalam bentuk kilogram per IU lemak. Nah, ini targetnya tadi ya, standar AKG. Kalau untuk ketersediaan, berdasarkan WNPG 10 tahun 2012 itu ada 2.400 kilokalori untuk energi, dan untuk protein itu 63 gram. Nah, hasil akhirnya apa? Kita juga bisa lihat skor TPH ketersediaan sebagai analisis lanjutannya. Nah, ini NBM ini kurang lebih seperti ini kolomnya. Ada sekitar 22 kolom. Ini sebenarnya ke kanan-kanan itu masih ada DKBM, kemudian masih ada konversi dan lain sebagainya. Ini kolom utamanya. Baca bahan makanan tahun sekian, kemudian dibutuhkan duduk pertengahan tahun, berapa jiwa. Nah, ini jenisnya. Ke bawah juga ada banyak. Dan jumlahnya. Ini jumlahnya. Ini yang tadi ada penyediaan, ada penggunaan, ada pemakaian. Penyediaannya apa aja? Ini produksi. Kemudian ini pakan dan bibit itu untuk yang pemakaiannya. Ini industri, ini waste, other uses, penggunaan lainnya, dan lain sebagainya. Nanti akan saya share ya. Share screen maksudnya, share screen Excel-nya. Yang satu, tabel yang menggambarkan penyediaan atau pengadaan dan penggunaan atau pemanfaatan. Jadi ada penyediaan, pengadaan, ketersediaan, ada juga penggunaan, pemanfaatan atau kebutuhan pangan di suatu wilayah, baik itu nasional, provinsi, kabupaten, kota, dalam kurun waktu tertentu, dan biasanya itu yang tahunan. Nah, kemudian ini konsumsi per kapita. Oh, ini maksudnya ketersediaan ya. Ketersediaan per kapita dalam kilogram per tahun atau gram per hari. Ada kalorinya, ada kalorinya, ada protein, energi, kilokalori per hari, protein dan lemak. Ini yang 11 kelompok bahan makanan yang dianalisis dalam NBM. Ada 11 kelompok bahan makanan yang jika diurai ada sekitar 158 komoditas. Yang pertama ada kelompok padi-padian, makanan berpati, kemudian gula, buah biji berminyak, buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak, dan lemak. Ini bisa dibaca sendiri ya komoditasnya ada apa aja. Jadi yang tadi saya sampaikan, di gabah ini tuh ke bawah tuh ada banyak. Ada sekitar 158 komoditas ke bawah. Ada gabah, padi, kacang misalnya tadi. Terus kemudian gula, ada susu sapi, susu sapi, terus ada telur ada telur ayam ras, telur ayam buras, telur puyuh, itik, daging sapi, daging kuda juga masalah ada, daging babi dan lain sebagainya. Ini ke bawah ada panjang. Nah, kita menganalisis si daging ini.
sidang gizi komoditas ini banyak. Ada 11 kelompok bahan makanan yang kami analisis. Nah, kemudian sumber datanya dari mana saja? Ini untuk sumber data level nasional ya. Nah, untuk padi-padian dan makanan berpati atau umbi-umbian ini dari BPS, kemudian dari Kementerian Pertanian. Dalam hal ini di kabupaten kota atau provinsi mungkin ada dinas pertanian, ada dinas tanaman pangan juga sama. Kemudian untuk gula dan minyak dan lemak ini BPS. Kemudian ada dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian karena kan gula dan komoditas sayuran dan buah-buahan ini sama BPS juga dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Untuk di daerah juga sama ada Dinas Hortikultura yang bergabung dengan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan. Case-nya kalau di Kabupaten Bogor. Kemudian untuk komoditas kelompok ikan dari KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian untuk komoditas peternakan, kelompok daging, kelompok telur, kelompok susu, ini dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Karena untuk peternakan ini masih bergabung dengan Kementerian Pertanian, masih di lingkup pertanian maksudnya. Kalau untuk di Kabupaten Bogor sendiri case-nya di kami namanya Distanak, Dinas Perikanan dan Peternakan. Jadi untuk kelompok daging, telur, susu, dan ikan, kami dapat datanya dari Distanak. Mungkin untuk di Jember seperti apa ya? Apakah Dinas Peternakan Perikanannya bersatu, ataukah misal bersatu dengan Dinas Pertanian? Seperti itu. Itu beda-beda tergantung kondisi wilayahnya. Kemudian untuk kelompok buah biji berminyak ada di Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Perkebunan juga. Ini nilai gizi dan rekomendasi UNPG dari Kemenkes. Kemudian untuk stok dari Bulog yang tadi sudah saya sampaikan, stok itu bisa stok pemerintah atau bisa juga stok yang beredar di masyarakat. Kemudian untuk pasokan ekspor impor, pasokan atau ekspor dan impor ini dapat dari Kementerian Perdagangan, Kemendak, kemudian dari BPS, juga dari KKP. Mungkin untuk komoditas ikan ada data tersendiri ya. Nah, untuk di daerah, di Kabupaten Bogor, kalau stok itu kami bisa dapatnya dari Bulog sama. Dan untuk ekspor impor, biasanya kami meminta data ke Disdagin, Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian. Nah, ini untuk tahapan penyusunan NBM, bagaimana sih tahapan penyusunan itu seperti apa? Ini untuk di kami ya. Yang pertama, kami membentuk tim penyusun NBM 2025 dengan SK Bupati, surat keputusan Bupati. Jadi tim ini disahkan oleh Bupati. Jadi di setiap rapat pun kami selalu menyampaikan bahwa NBM ini bukan output, bukan milik Dinas Ketahanan Pangan saja, tapi ini milik bersama, milik tim. Tim yang kami tim yang dilibatkan ini kurang lebih sama ya seperti sumber-sumber data yang di sini. Ada dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan namanya Disanhorbun, kemudian ada dari Diskanak yang tadi disampaikan, kemudian ada dari Bulog, ada dari Disdagin juga. Selain itu sebagai perencanaan kami juga melibatkan Bapedalitbang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Kemudian kami juga melibatkan stakeholder lainnya. Balik lagi ke sini, kemudian setelah tim terbentuk, kemudian setelah tim tersusun, kami mengumpulkan data, mengolah data, dan melaksanakan perhitungan NBM 2025. Nah, data-data yang tadi diperlukan itu kami kumpulkan. Misal data produksi padi, kami minta ke Dinas Pertanian. Untuk data produksi ikan, kami minta ke Diskanak, seperti itu. Nah, data-data yang terkumpul, kemudian kami olah, dan kami juga melaksanakan perhitungan itu ya. Oleh termasuk untuk BPS juga, karena sebenarnya secara wewenang ya, secara legalitas itu yang berhak untuk mengeluarkan data itu sebenarnya BPS. Seperti itu. Jadi BPS juga punya data yang kami juga minta ke BPS. Kemudian setelah data terkumpul, kami olah, kami cleaning, kami melakukan analisis data NBM. Selanjutnya kami menyusun dokumennya NBM 2025 dan hasil yang sudah kami susun kami laporkan, kami sampaikan. Baik itu ke tim itu sendiri atau ke eksternal atau ke pimpinan-pimpinan pusat seperti sekretaris daerah dan juga ke bupati. Nah, selanjutnya adalah PPH ketersediaan. Jadi hasil akhir tadi ya, hasil akhir NBM tadi. Teman-teman gimana? Saya kecepatan nggak?
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Belum ada, Ibu. Mungkin bisa Ada, dilanjutkan oke. terlebih dahulu. Kita dilanjutin dulu ya. Saya juga dapat informasi dari Bu Jana, katanya sudah belajar ya terkait PPH konsumsi. Nah, ini juga di ketersediaan juga ada PPH, pola pangan harapan ketersediaan. Tapi ini dua hal yang berbeda. Nah, untuk PPH ketersediaan ini, yaitu susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu. Jadi selain kuantitas, berapa jumlah kilokalorinya, dihitung juga kualitasnya, keberagamannya seperti apa. Jadi jangan sampai ternyata dia nih melebihi standar yang tadi 2.400 melebihi standar WNPG tadi, misal ada 3.000 atau 4.000 ternyata, tapi ternyata tidak beragam. Tuh, banyaknya di komoditas padi saja. Ternyata komoditas yang lain masih kurang. Nah, ini juga menjadi salah satu evaluasi ya. Bahan evaluasi bukan hanya jumlahnya saja, tapi bisa ditingkatkan keberagamannya juga. Kemudian tujuannya apa? Menghasilkan suatu komposisi norma atau standar pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Yang mempertimbangkan yang pertama keseimbangan gizi, kemudian yang kedua cita rasa, kemudian daya cerna, daya terima masyarakat, dan juga kuantitas dan kemampuan daya beli. Karena ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi jangan sampai pangan itu tetap tersedia banyak, tapi keseimbangan gizinya kurang, atau ternyata kurang dapat diterima oleh masyarakat, baik itu secara rasa maupun daya cernanya rendah. Atau ternyata mungkin dari akses ekonomi, dari kemampuan daya belinya ternyata kurang. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah PPH ketersediaan ini dari si MBM tadi yang 11 dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok. Kan di PPH konsumsi juga 9 ya. Nah, di PPH ketersediaan juga sama ada 9 kelompok. Jadi ada beberapa adjustment, ada beberapa atur lagi gitu ya, disesuaikan lagi dari 11 kelompok bahan pangan menjadi 9. Nah, tujuannya dari PPH ketersediaan yang dihasilkan itu akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk. Nah, ini dari 11 kelompok menjadi 9 bahan makanan PPH, dari 11 yang SDM menjadi 9. Jadi untuk padi-padian sama ya, padi-padian. Kemudian untuk makanan berpati atau umbi-umbian ini sama, dengan sedikit notes kentang ini yang tadinya sayuran masuk ke sini kalau di PPH. Nah, kemudian untuk daging, telur, susu, ikan di NBM itu masuk satu kelompok di kelompok pangan hewani. Kemudian minyak dan lemak sama. Nah, buah biji berminyak di satu kelompok NBM dipecah menjadi dua kalau di PPH. Ada buah biji berminyak dan ada kacang-kacangan. Kemudian gula sama. Nah, ini sayur dan buah yang tadinya kelompoknya berbeda di NBM itu menjadi satu kelompok di PPH, sayur dan buah. Dan lain-lain. Nah, lain-lain ini biasanya bumbu ya, yang tidak oh ya, yang lain-lain yang tidak dihitung di NBM. Nah, ini komposisi PPH zonasi 1. Tadi sudah yang saya sampaikan, NBM ini berkembang, yang tadinya semua daerah itu sama perhitungannya, sekarang dibagi menjadi 3 zonasi. Zonasi 1 itu barat, zonasi 2 itu tengah, 3 itu zonasi timur. Ini disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Nah, ini persen AKG-nya, kemudian ini bobotnya dari stok PPH ini kurang lebih sama seperti PPH konsumsi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada 3 zonasi. Kalau yang satu ini Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Gorontalo. Yang dua itu yang tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan yang zonasi 3 yang timur, Papua, kemudian Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Nah, perbedaannya di kelompok yang diberi tanda merah. Padi-padian ini untuk zonasi 2 dan zonasi 3 lebih kecil daripada zonasi 1. Karena tadi saya sedikit menyampaikan ya, kalau misalnya dikira mungkin makanan pokoknya tadi, tapi kalau di sana kan sagu ya yang masuknya umbi-umbian. Makanya ini apalagi di zonasi 3 dia proporsinya lebih besar. Karena kalau misalnya standarnya disamakan antara zonasi 1 dan zonasi 3 nanti nggak nyambung gitu dengan keadaan visualnya.
Seperti itu. Nah, untuk paparan mungkin selesai ya. Mungkin saya izin share screen, saya tunjukkan form Excel. Ini saya masih share screen nggak? Share screen. Nah, udah muncul belum di layar? Udah Ibu. Sudah, Ibu. Nah, ini aplikasi yang dikembangkan oleh Bappenas atau Badan Pangan Nasional sebagai instansi pembina dinas-dinas terkait pangan di daerahnya. Jadi mungkin sebelumnya mohon maaf sekali, saya juga nggak bisa kirim file ini ya ke teman-teman karena ada lisensi dan lain sebagainya. Mungkin ini saya share aja yang seperti ini untuk memudahkan perhitungan NBM yang tadi. Ini zona 1 ya, karena kebetulan kita di Jawa Barat itu menemukan zona 1. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ada banyak sekali di bawah komoditas-komoditas yang memang dihitung satu per satu. 150 plus komoditas. Data yang pertama yang diperlukan apa? Ini produksi. Ini sheetnya ada banyak. Ini yang pertama adalah sheet produksi. Nah, ini sheet produksi, data yang kita dapatkan, kita input ke sini. Yang tadi saya sampaikan, misal untuk pertanian kita minta dari dinas pertanian, minta juga ke BPS, kita langsung input ke sini. Misal untuk gabah ada 5.000, satuannya 5.000. Ini satuannya dalam ton ya teman-teman, tuh 5.000. Dan jangan lupa kita juga memerlukan data jumlah penduduk, karena kan kaitan ini nanti ujung-ujungnya dibagi per kapita. Jumlah penduduk baik itu provinsi, kabupaten atau kota, misal katakanlah ada 270.000. Ini datanya biasanya kita minta ke BPS. Nah, ini. Nah, kemudian selain angka-angka tadi yang sudah disampaikan, di dalam NBM ini juga ada angka-angka konversi yang memang sudah ditentukan, sudah disediakan, sudah di-provide oleh Bappenas. Tapi tidak menutup kemungkinan jika daerah-daerah memiliki angka konversi tersendiri itu boleh dimasukkan. Contohnya ini, tadi kan kita inputnya beras ya, gabah ya. Karena data yang dari Dinas Pertanian memang bentuknya masih dalam bentuk gabah. Nanti dia keluar sendiri si beras itu berapa. Tuh, ini di input sampai bawah, misal 2.000, kemudian jagung basah 1.000, ini di input sampai bawah. Sebenarnya tadinya saya mau nyoba download Kabupaten Jember dalam angka ya di BPS itu, tapi nggak bisa. Jadi kita coba pakai angka random aja. Ini 100 dan lain sebagainya ya ke bawah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Ujian lainnya ini bisa diisi talas, lalala. Contohnya dalam Kabupaten Bogor itu kita kan talas ya terkenalnya. Ini bisa kita masukkan talas, atau misal di Jember terkenalnya apa nih, kelompok pakaian berpati, ini bisa dimasukkan ke sini. Jangan lupa juga input zat gizinya yang ada di BKBM, karena ini belum di-provide sama si aplikasinya. Seperti itu. Dan gula pasir, gula mangkok, kacang-kacangan, nah ini buah-buahan. Nah, ini. Ya. Kalau misalnya memang tidak ada produksi, entah itu tidak ada datanya atau memang tidak ada produksi di wilayah tersebut, ya bisa dikosongkan saja. Nah, ini juga harus diisi ya, karena kait dengan kebutuhan bibit, luas panen, luas tanam dalam hektar, sama seperti ini 100, 200, 100, 100. Oh iya, kan di survei konsumsi pangan ini ada food recall, ada food weighing, ada food record, FFQ, dan lain sebagainya ya. Yang salah satu hasil akhirnya Susena.
Nah, si Susanas ini juga bisa kita pakai untuk sebagai data penunjang di MBM ini. Dia kan minta ya konsumsi. Susanas juga kita pakai dalam data ini. Karena kan Susanas juga banyak komoditasnya ya. Itu juga dipakai dalam perhitungan MBM. Misal ini kita masukkan 5 kg per kapita per tahun. 5, 20. Bahkan konversi-konversi kayak tebu, kita masukin tebu nanti keluarnya di gula pasir, seperti itu. Ini juga kalau misalnya memang ada luas lahan kacang-kacangan, kedelai dan kacang hijau ini bisa dicampur. Nah, kemudian setelah produksi, kita bisa pindah ke sheet stock. Nah, ini data stok awal tahun, stok akhir tahun. Bisa sumbernya dari pemerintah, bisa sumbernya dari swasta, bisa dari masyarakat. Kemudian nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, biasanya kita minta data dari Bulog. Tapi mungkin Bulog tidak memiliki data semua komoditas ya, karena memang di Bulog sendiri hanya ada beberapa komoditas tertentu. Misal ada beras, kemudian minyak, terigu, daging, seperti itu. Misal kita masukkan kalau pemerintah 100, kalau tahunnya akhirnya misal 50. Nah, ini kan hasilnya negatif ya. Kenapa? Karena yang stok akhir tahunnya lebih sedikit daripada stok awal tahun. Kemudian ini impor dan ekspornya. Ini datanya kita bisa masukkan. Ini semuanya dalam bentuk ton. Misal ada data impor ekspor dari Dinas Perdagangan. Data Jember itu mengimpor berapa ton beras sih dalam setahun? 500 ton. Kita bisa masukkan. Misal ada juga data ekspor yang didapatkan dari dinas terkait. Misal ekspor bawang merah di Jember itu ada 100 ton bisa dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian data industri. Data industri kan tadi ada 2 ya, ada data industri non pangan, data industri pangan. Jika datanya tersedia, bisa dimasukkan langsung ke. Karena ini tadi yang saya sampaikan, jumlah turis yang masuk berapa banyak, mungkin dinas-dinas pariwisata atau kementerian pariwisata ya, mungkin punya datanya, ini bisa dimasukkan lama tinggalnya berapa lama. Tapi ini level nasional saja, tersedia datanya, untuk daerah itu belum ada. Jadi biasanya kalau ini saya kosongkan. Nah, ini teman-teman neraca bahan makanan, ini tabelnya. Kelihatan jelas nggak? Terlihat jelas tapi agak kecil Ibu tulisannya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadi sudah kita input di sheet produksi, di sheet stok, di sheet impor dan ekspor, itu nanti keluar di sini perhitungannya. Ini produksi ada input output, ini kayak misal kalau bawang ini hanya adanya di output aja karena dia masih bisa dikupas, ada lain sebagainya. Ini setiap komoditas beda-beda karakternya. Kemudian ini perubahan stok, kemudian ini impor, kemudian ada rumus dulu sebelum ekspor. Jadi yang memang benar-benar ada di daerah itu. Nah, ini ekspor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, neraca, konsep neraca ini konsep ketersediaan. Konsep ketersediaannya ada di kolom I atau kolom 8 ya. Ketersediaan total di wilayah ini ada berapa. Kemudian setelah ada ketersediaan, ada kebutuhan. Nah, ada kebutuhan ada di kolom 9 sampai 14. Ini tadi ada feed, seed, industry, ada waste atau loss, ada other use, penggunaan lainnya. Dan ini angka-angka yang keluar dari konversi bisa jadi, atau yang tadi diinput oleh teman-teman. Nah, ini sampai pada hasil akhir adalah ketersediaan per kapita. Bisa dilihat per kelompok atau bisa dilihat per komunitas. Jadi kita juga bisa lihat beras itu ketersediaannya berapa sih untuk per orang. Oh, ternyata beras itu ada 1,95 kg per kapita per hari.
atau 2 kilo ya sekitar 2 kilogram per kapita per tahun, mohon maaf. 2 kilogram per kapita per tahun yang tersedia di wilayah itu. Kalau perharinya hanya 5 gram. Tadi kan karena asal input ya, seperti itu. Ini kurang lebih gambaran aja. Hanya random. Didapatnya dari mana? Di jumlah jumlah seafood nih, jumlah seafood tadi CFD kan NBM nyarinya food ya, cari FD. CFD ini dibagi di total penduduk 95.000 jiwa tadi. Itu teman-teman. Nah, ini kalau misalnya memang datanya lengkap, bisa langsung ikut aja di yang tadi itu. Kemudian di scroll ke bawah, ada hasil akhirnya. Persediaannya 102 kilokalori per hari per kapita, kemudian proteinnya sekian dan lemaknya sekian. Ini dibagi dua, jadi untuk nambati berapa, hewani berapa. Ini karena tadi kita belum input kelompok hewani ya. Jadi seperti ini. Kemudian di sebelah tabel NBM ada tabel PPH, karena tadi kan sudah disampaikan berkali-kali bahwa analisis selanjutan dari NBM, selain jumlah kilokalori berapa, kita juga bisa melihat kualitasnya berapa. Kalau PPH standarnya berapa? Ada yang tahu kah? Bisa diulang Halo, Ibu teman-teman. pertanyaannya? Halo? Mohon maaf Ibu, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Kurang Oh, terdengar. standar PPH itu idealnya berapa? Halo, ada yang tahu? Kan sudah belajar PPH kompetensi ya. Nah, untuk idealnya PPH itu berapa? Ada yang tahu kah? 100 sih. Nah, iya, 100. 100 yang tadi siapa yang jawab 100? Boleh raise hand kah? Siapa tadi yang bilang 100? Oke, pokoknya idealnya PPH itu 100 ya teman-teman. Nah, ini ada di skor maksimalnya. Cuma tadi jangan sampai jumlahnya banyak, tapi dia tidak ideal gitu. Makanya ada skor maksimal kan. Nanti ada skor maksimal kan. Misal padi-padian meskipun dia menyumbang 2000 kilokalori gitu. Hampir 100%, hampir 80% dari total standar 2400. Dia skor maksimalnya tetap 25 seperti itu. Karena ada maksimalnya ya. Nah, hasil akhirnya ini. Jadi dari yang tadi ini 102 kilokalori tadi ya. Ini bisa dihitung spot PPH-nya berapa, langsung keluar. Ini skor maksimalnya. Skor maksimalnya idealnya 100 dengan skor maksimal setiap kelompok berbeda-beda bobotnya. Mungkin sudah sedikit dibahas ya di PPH konsumsi ini sebenarnya sama sih kurang lebih. Nah, itu untuk data kondisi ideal, semua lengkap, semua tersedia. Nah, bagaimana jika ada data yang tidak tersedia? Bisa pakai estimasi. Ini ada di sheet estimasi ekspor impor. Salah satu kendala yang kami temukan di lapang memang data ya, baik itu di level nasional, di level provinsi, level kabupaten atau kota, itu memang di ketersediaan data. Dan biasanya sama gitu. Jadi ketika saya misal lagi kumpul gitu ke Jawa Barat atau lagi Zoom bareng-bareng sama Bapak Nas, itu biasanya memang curhatnya tentang data. Nah, salah satu kendala yang ditemukan adalah data pasokan atau data impor ekspor. Itu memang agak sulit untuk didapatkan. Nah, itu bisa menggunakan estimasi ekspor impor. Berdasarkan apa? Berdasarkan data Susenas. Makanya kan ada keterkaitan ya survei konsumsi pangan dengan si NBM. Tools untuk ketersediaan itu adalah ya ini si data Susenasnya, data
konsumsi, data survei konsumsi pangan bisa digunakan sebagai data estimasi ekspor dan impor. Kalau misalnya datanya ada, bisa langsung dimasukkan saja beras. Berasnya ada berapa konsumsinya dalam satuan kilogram per kapita per tahun. Asumsinya apa? Asumsinya adalah ketersediaan sama dengan kebutuhan plus 10%. Makanya ini 10% kan. Dari konsumsi itu ditambahkan 10%. Kenapa 10%? Karena selisih antara standar AKG konsumsi dan AKG ketersediaan itu kurang lebih 10%. Kan 2150 ya. Kalau nggak salah 2150 dikurangi 2400. Selisihnya 2400 dikurangi 2150. AKG ketersediaan dan AKG konsumsi itu kurang lebih 10%. Seperti itu. Atau mungkin dikembalikan lagi dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Ini tidak ada angka pakemnya sebenarnya. Tidak dibenarkan, tidak disalahkan gitu untuk estimasi ini penambahannya berapa persen, tergantung kondisi wilayah masing-masing, kemudian tergantung keputusan tim bersama-sama, karena kan ini kan NBM itu tim ya, bareng-bareng seperti itu. Nah, setelah di input, misal beras konsumsinya 90 kg per kapita per hari. Nah, dia langsung keluar kan 99. Karena dia langsung dikali 110%. Kemudian dia langsung ada perhitungannya. Selisih ketersediaan dan konsumsi itu ternyata selisihnya 24.000 ton. Tuh, rekomendasinya apa? Impor, seperti itu. Kemudian misal apa ya? Misal yang masih kosong tadi daging. Misal angka konsumsinya katakanlah 20 kg per kapita per hari. Ditambah 10%, kemudian dikali dengan jumlah penduduk, selisihnya berapa, rekomendasinya impor. Nah, kemudian nanti hasil yang konsumsi yang kita masukkan itu ada keluar di tabel NBM revisi, seperti itu. Nanti angkanya akan berubah dengan yang tadi. Yang tadi kan hasilnya 102 ya kurang lebih. Ini masih 102. Ini masih sama. Kalau tadi ini saya kosongkan ya dengan asumsi data impor ekspornya kosong. Maksudnya banyak di sini. Nah, ini kan dia ada perubahan ya. Jadi malah berkurang ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kalau misal memang ada kendala di data, ini kita biasanya pakai data estimasi ekspor atau impor. Nah, mungkin saya mau share yang Kabupaten Bogor ya, yang tahun lalu. Tapi mohon izin, saya nggak bisa kirim filenya. Mungkin kita share aja, share screen aja. Teman-teman apakah terlihat? Terlihat ya, Bu. Nah, ini untuk sheet NBM Kabupaten Bogor tahun lalu.
Ini angka-angka yang kami dapatkan dari tim, ini langsung kami input. Data-data yang kami dapatkan kan sumbernya ada dua ya tadi, dari BPS dan juga dari dinas terkait. Nah, berdasarkan keputusan tim, ini data yang mau dipakai yang mana? Seperti itu. Nah, itulah pentingnya, itulah salah satu tugas dari tim ya, untuk koordinasi, diskusi, dan pengambilan keputusan. Misal produksinya ini sudah diinput, kemudian nanti dia keluar sendiri konversinya. Untuk semua komoditas kita input. Untuk kacang-kacangan diinput juga. Ini datanya sudah masuk, jumlah penduduk berapa, kemudian luas lahan padi jagung, kemudian angka konsumsi, seperti itu. Nah, kebetulan untuk di Kabupaten Bogor sendiri, kami nggak ada tebu, nggak ada gula, jadi dikosongkan saja. Adanya gula mangkok. Jadi untuk gula pasir itu nggak ada. Nah, ini untuk kelompok buah-buahan. Dan memang ada yang kosong karena memang ada produksinya atau memang sangat kecil. Jadi angka nggak sampai 1 ton gitu misalnya, itu bisa dinolkan saja. Ini di input, ini yang kosong memang nggak ada datanya atau memang nggak ada produksi. Kemudian sayur-sayuran, di kami memang ada bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, itu kami full impor. Ini komoditasnya, kemudian daging-dagingan, ini kami dapat dari Diskanak, dari perikanan dan peternakan. Kalau di Kabupaten Bogor sendiri memang surplusnya itu di komoditas telur dan ayam. Jadi memang biasanya kami ekspor. Nah, ini bukan karena nggak ada ini ya, nggak ada laut-lautan gitu ya. Jadi untuk ikan laut nol produksinya. Kalau ikan tawar cukup banyak. Nah, dimasukkan di input, kemudian stok. Nah, ini stok dapat dari Bulog. Ini stok awal tahun dan stok akhir tahun. Kemudian ada tepung terigu, ada gula, sama ada minyak. Kalau untuk case di Kabupaten Bogor ya, ini ada minyak, ada daging, sama ada minyak goreng. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, salah satu kendala yang kami temui adalah data memang. Jadi kami belum memiliki data pasokan, baik itu impor maupun ekspor. Juga data industri non pangan dan industri pangan itu kami belum punya, seperti itu. Jadi untuk tabel NBM-nya ini hasilnya dari sheet produksi saja ya. Jadi bisa terlihat ini memang benar-benar produksi aja gitu. Produksi di wilayah Kabupaten Bogor. Ini totalnya sendiri. Karena memang Kabupaten Bogor sendiri karakteristiknya jumlah jiwanya itu sangat banyak. Kami hampir 6 juta dengan jumlah kecamatan itu 40 kecamatan. Dan tantangan bisa menjadi tantangan, bisa juga menjadi opportunity ya, bisa jadi plus, jadi minus dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Kemudian PPH-nya keluar, ini hasil tahun lalu. Ini angka yang memang mengandalkan lah, dalam tanda kutip mengandalkan produksi. Nah, kemudian tadi yang jika tidak ada angka, jika tidak ada data, bagaimana kami menggunakan data estimasi ekspor impor dan berdasarkan hasil dari diskusi dengan tim, seperti itu. Kemudian setelah dimasukkan, ini data Susanas ya, ini Susanasnya, ini kemudian penambahan presentasinya, dan ini tabel NBM Pacific-nya gitu. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini hasil akhirnya. Kemudian ini KPH-nya. Ini untuk Kabupaten Bogor. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau misal kurang berkenan dalam penyampaian. Saya kembalikan lagi ke Janah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Isfi atas paparannya. Tadi sudah sangat komprehensif ya.
Ada teori-teori dan prakteknya. Mungkin selanjutnya mungkin dari adik-adik, monggo silakan yang mau ditanyakan kepada Bu Iswi. Permisi, Bu, saya ingin bertanya. Itu saya lebih ingin bertanya di yang tabel komposisi PPH zona 1 di bagian yang umbi-umbian sama buah dan biji berminyak. Kan itu berdasarkan dari skor PPH, persenan AKG dikalikan dengan bobot ya, Bu. Nah, menghasilkan skor PPH. Di perhitungan umbi-umbian dan buah biji berminyak itu sepertinya perkaliannya salah sehingga mengakibatkan maksimal PPH-nya seharusnya tidak 100, Bu. Karena kan 6 dikali 0,5 itu hasilnya 3, dan untuk buah-buahan itu 3 dikalikan 0,5 hasilnya 1,5. Jadi skor maksimalnya itu seharusnya tidak 100. Seperti itu. Baik, terima kasih Anastasia. Dari Bu Iswi mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Sekalian nanti. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang tanya siapa ya, Bu? Mohon maaf. Anastasia. Anastasia. Oh, oke. Jadi, saya izin share screen lagi ya. Untuk yang ini. Nah, ini kan ya. Iya, Bu. Maaf. Nah, ini. Halo? Suara saya jelas kah? Iya, Bu. Nah, tadi itu di umbi-umbian dan buah biji berminyak ya. Iya, Bu. Ini jumlahnya tidak 100. Iya, Bu. Itu kan 6 dikalikan 0,5 seharusnya 3, dan 3 dikalikan 0,5 sama dengan harusnya 1,5. 0,5. 30. Sebentar ya. Halo? Nah, kelihatan ya saya share screen-nya dua layar yang disandingkan ya. Iya, Bu. Halo? Nah, ya. Nah, untuk si kan ini karena ini.
Jadi sebenarnya dia itu totalnya 100 kok. Jadi totalnya tetap 100. Kenapa? Karena si umbi-umbian ini 6,5 kali, kenapa nggak 3 gitu kan ya. Terus si buah biji berminyak itu 3,5 kali, kenapa nggak 1,5? Karena ngebantu si yang komoditas, si kelompok yang lain-lain ini. Jadi meskipun yang kelompok lain-lain ini ada kontribusinya terhadap AKG di NBM, di kelompok NBM ya, tapi di PPH itu dia nggak ada bobotnya nol. Makanya dikuranginya dari si umbi-umbian sama si buah biji berminyak tadi itu, gitu. Mudah nggak? Jadi kurang lebih karena ngebantu si lain-lain ini, karena si lain-lain ini di PPH ada, sementara di NBM nggak ada, tapi dia itu tidak berkontribusi energi. Dia itu tidak berkontribusi di bobot PPH seperti itu. Makanya dikurangi skor PPH-nya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 100. Ini kan sama ya. Ini dengan yang skor ini. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 100. Bagaimana Anastasia? Jelas nggak? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Jadi sebenarnya dia memang 100 jumlahnya. Tapi kenapa nggak 6,5 kali? Kenapa nggak 3 gitu ya? Kenapa yang 3 dikali setengah? Kenapa nggak 1,5? Itu karena dia ngebantu ngeakomodasi lah, ngeakomodasi si kelompok lain-lain yang ada di PPH, yang tidak ada di NBM. Meskipun si lain-lain ini tidak apa ya, berkontribusi bobot ke skor PPH seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dan lagi kita. Baik, silakan untuk adik-adik yang lain. Izin bertanya, Ibu. Oke, baik Hiliatus. Terkait dari tabel neraca bahan makanan tadi yang sempat ditunjukkan tepatnya pada kolom uh, bahan makanan yang merupakan hasil produksi dan pada kolom bukan makanan atau non-food. Nah, dari kolom tersebut ini saya hanya ingin memastikan saja Ibu, apakah benar itu merupakan data yang diambil dari suatu bahan makanan yang digunakan di suatu industri di mana produknya itu bukan produk yang dapat dikonsumsi, seperti contohnya skincare dan lain sebagainya. Nah, apabila benar seperti itu, untuk data-data tersebut itu, apakah cara memperoleh data tersebut itu apakah sama dengan yang tadi sudah dijelaskan, ataukah eh, data tersebut itu sudah diinput langsung oleh si pemilik perusahaan kepada pihak pemerintah atau bagaimana, Ibu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari kurangnya data yang seringkali terjadi, yang seringkali menjadi kendala dalam pembuatan neraca bahan makanan ini, kalau boleh tahu, adakah kendala lain yang memang sering dijumpai dalam pembuatan neraca bahan makanan tersebut? Dan apabila memang terdapat kendala lain tersebut, bagaimana eh, cara Ibu dalam memecahkan masalah yang terjadi selain dari kurangnya data itu? Apakah bisa dipahami, Ibu, pertanyaannya? Halo Bu Isfi, nge-freeze kayaknya. Halo, ya Bu. Ya, bentar ya Bu. Nggih, takutnya tak kira tadi nge-freeze. Halo, halo, halo. Ya, suara saya jelas nggak?
Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Terdengar, tapi putus-putus, Ibu. Oke. Makasih ya. Oh, putus-putus. Oh, iya, iya. Jadi, kalau misalnya yang tadi terkait industri pangan dan industri non-pangan. Benar, Ibu. Halo. Nah, Iya, karena terdengar, ini Ibu, suaranya. kaitannya dengan NBM ya, neraca bahan makanan, jadi biasanya memang data-data yang dipakai itu ya terkait makanan saja. Ini yang saya tahu ya, mungkin nanti saya akan cross-check lagi, nanti juga akan saya sampaikan ke Bu Jana ya, kalau misalnya memang saya ada kesalahan atau saya klarifikasi, saya sampaikan oleh Bu Jana. Nah, kalau untuk yang industri non-pangan ini, bukan berarti dia skincare dan lain-lain, tapi dia lebih ke eh, bahan makanan yang dipakai tapi bukan buat pangan. Contohnya misalnya jagung. Jagung itu jagung kering misalnya ya. Kan kita nggak makan jagung kering ya. Jagung kering itu dipakai untuk apa namanya? Dipakai untuk makanan ternak gitu loh. Jadi yang tidak dikonsumsi oleh kita. Jadi bukan untuk skincare dan lain-lain. Contohnya komoditasnya itu. Misal si jagung kering. Jadi jagung itu banyak, ada jagung pipil kering, ada jagung basah, ada jagung segar. Nah, contohnya adalah jagung kering. Jagung kering ini adanya banyaknya di industri non pangan. Untuk apa? Industri non pangannya untuk pakan hewan, pakan ternak. Nah, contohnya aja biasanya itu, jadi selain ada neraca bahan makanan, kami juga menghitung neraca pangan. Nah, itu lebih kecilnya ya, skopnya lebih kecil, versinya lebih kecil. Jadi ketika menghitung jagung itu, biasanya akan berpengaruh ke produksi telur dan produksi ayam. Kenapa? Karena si jagung itu dipakai untuk pakan ternak, untuk pakan ayam. Gitu. Jadi dengan asumsi misal kita jagung kering di bulan ini sedikit nih, di bulan Januari sedikit atau turun. Asumsinya mungkin diasumsikan di beberapa bulan berikutnya produksi telur akan menurun. Salah satunya adalah karena si jagung pipil itu menurun. Kenapa? Karena untuk pakan ternak itu turun gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian jelas pertanyaan pertamanya. Berarti misal dalam satu bahan makanan itu sebenarnya mempunyai linear tersendiri terhadap bahan-bahan makanan yang lain, gitu, Bu? Iya, betul. Itu untuk yang di neraca pangan sih. Ini hanya contoh aja kaitannya. Kalau di NBM enggak sih, dia masing-masing ya. Kalau itu yang di neraca pangan aja. Tapi kurang lebih seperti itu maksudnya apa namanya contohnya itu karena jagung kering itu industri non pangan itu apa ya untuk pakan ternak yang memang tidak dikonsumsi oleh manusia. Kemudian pertanyaan kedua, kendalanya itu kita sih biasanya berkutat di data sih, Mbak 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 Heliatus ya. Biasanya memang banyaknya di data, misal data produksi. Selain data pasokan tadi ya, tadi sudah disampaikan, itu bisa kita data produksi. Misal ada data produksi tadi kan banyak yang nol, banyak yang kosong. Jadi sebenarnya memang ada gitu loh. Data, contohnya tadi melon. Sebenarnya melon itu di Kabupaten Bogor ada, tapi tidak ada datanya. Gitu loh. Atau mungkin memang sangat kecil. Nah, salah satu solusinya adalah biasanya kami sesuai dengan ini ya, keputusan tim ya, kami menggunakan data-data tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya datanya tidak T-1, kami bisa pakai data T-2 atau T-3 jika memang datanya tidak tersedia. Dan memang sudah kesepakatan bersama. Selain kesepakatan tim, kami juga biasanya koordinasi, kami juga konsultasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Kan kami kan Kabupaten Bogor ini ada di bawah Jawa Barat ya. Kami biasanya konsultasi ke tim NBM yang di provinsi atau ke tim NBM yang pusat yang Bapanas. Tuh. Jadi selain koordinasi lintas sektor di Kabupaten Bogor, kami juga koordinasikan dengan ke atas-atasnya gitu, ke provinsinya atau ke pusatnya seperti itu. Cuma memang banyaknya kami di data sih, di data yang nggak ada. Contohnya tadi produksi, kemudian misal data industri itu sendiri, industri pangan baik industri pangan maupun industri non pangan itu belum tersedia. Nah, akhirnya ya kami pakai konversi yang memang sudah disediakan oleh Bappenas. Jadi jangan sampai datanya nggak ada, ya udah deh nol aja gitu. Enggak gitu gitu. Kita pakai pakai solusi lain itu solusinya konversi. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, si Bappenas itu nge-provide data
untuk kita semua, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang daerah punya data konversi, punya angka konversi tersendiri, kita bisa pakai angka konversi itu. Nah, salah satu yang kami pakai yaitu si konversi untuk membantu data yang memang kami belum ada. Contohnya yang industri pangan dan non-pangan itu kami belum ada, jadi pakai data ini, pakai konversi di Bappenas. Kendala yang lain kayaknya enggak sih, karena kalau misalnya koordinasi gitu-gitu, alhamdulillah so far kami menjalin hubungan baik sebaik antar dinas di Kabupaten Bogor, di lingkup Kabupaten Bogor maupun ke instansi pembina kami yaitu Badan Pangan Nasional. Seperti itu. Jelaskah? Ibu boleh tanya lagi? Boleh? Mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan, apabila terdapat data yang kosong itu kan juga bisa menggunakan konversi ya Bu. Nah, itu dalam menggunakan konversi, misalnya dari menggunakan angka yang ada di tahun sebelumnya, di mana eh, Oh, maaf, putus-putus. apakah, oh, Maaf, nggih, mohon maaf Bu. putus-putus apa? Dalam menggunakan konversi, kenapa? Ya, dalam menggunakan konversi, konversi misalnya menggunakan data yang ada di tahun sebelumnya, mungkin itu tidak beda jauh. Tapi sebagai di Dinas Ketahanan Pangan itu apakah juga dalam menggunakan data tersebut apakah juga mempertimbangkan musim yang terjadi di tahun sebelumnya juga? Karena kalau yang saya tahu seperti tahun lalu dan be- tahun 2024 dan tahun 2025 ini kemungkinan musimnya itu juga nggak nggak sama gitu loh. Jadi antara bulan sekian sampai bulan sekian itu tidak menentu musimnya, dan itu apakah juga dapat mempengaruhi data yang diambil seperti itu. Apakah bisa dimengerti Bu pertanyaannya? Oke, ya. Jadi, kan kami menyusun NBM setiap tahun ya. Eh, untuk saya sendiri, saya kurang lebih 4 tahunan lah ya di sini dan data-data sebelumnya dan data-data tersebut kami bisa melihat trennya seperti apa. Contohnya saja kan kita berbicara tentang produksi ya. Meskipun produksi itu bukan ranah kami, jadi data produksi itu ranahnya di Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Peternakan gitu ya. Nah, kami bisa melihat kan tren lainnya misal 5 tahun terakhir atau beberapa tahun ke belakang seperti itu. Dan memang benar nggak produksi itu banyaknya turun gitu. Jadi salah satu pertimbangan memang itu. Misal contohnya saja di tahun berapa ya yang pas zamannya COVID itu 2020 2021 itu ya sedikit banyak mempengaruhi produksi, sedikit banyak mempengaruhi stok dan lain sebagainya. Itu juga jadi pertimbangan. Jadi trennya itu dia kadang-kadang berkebalikan gitu. Di satu sisi produksinya menurun karena apa? Karena ada perubahan alih fungsi lahan. Kenapa alih fungsi lahan banyak yang berubah? Karena pertumbuhan penduduk yang meningkat gitu. Jadi ketika penduduknya bertambah, kebutuhan atas misal perumahannya meningkat, yang tadinya untuk lahan pertanian kan menjadi pemukiman. Nah itu kan jadi berubah. Itu juga menurunkan produksi. Jadi ketika produksi itu menurun, kebutuhan konsumsi meningkat karena jumlah penduduk meningkat gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan kami memang. Yang penting sumber datanya itu jelas seperti itu. Misal memang dari dinas dari yang tadi ya dari di Sanhordi sama di Sekarang. Memang kalau misalnya datanya nggak ada, terus kita pakai data 2 tahun sebelumnya, kita sampaikan ke tim. Ini datanya nggak ada, tapi kan sebenarnya di lapang ada gitu loh. Hanya datanya saja yang kosong. Datanya bukan nol, tapi datanya kosong. Kan beda ya. Data kosong dengan data nol. Datanya itu kosong. Kami sampaikan ke tim. Ini kami pakai data 2 tahun sebelumnya, data dari dinas Bapak Ibu gitu, atau data dari BPS 2 tahun yang lalu. Itu bisa yang penting disampaikan saja secara jelas sumber datanya itu jelas dari mananya gitu. Jangan yang kita asal ini segini ini segini. Itu enggak. Yang penting sumber datanya jelas dan disampaikan ke tim, kemudian tim juga menyetujui, kemudian pimpinan-pimpinan kami juga menyetujui seperti itu. Baik Ibu, terima Bagaimana? kasih. Jelas? Sudah jelas Ibu. Oke. Baik, mungkin ada lagi.
dari adik-adik mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen jika ada yang mau ditanyakan juga tidak apa-apa. Mohon izin bertanya Bu MG nggih. Untuk Bu Isfi, saya mohon izin on off cam. Oke, nggih Bu Alin, monggo Bu Alin. Ya, Mungkin saya mau boleh bertanya Ibu. terkait TS ya, TS apa TS ya. Jadi jumlah persediaan gitu ya. Itu kan harus yang neracanya tadi. Bagaimana jika jumlah persediaan atau penyediaan itu nanti negatif atau positif? Kira-kira strateginya bagaimana? Dengan kondisi mungkin nggak balance gitu. Kira-kira strategi yang diambil mungkin dari pengalaman Bu Isfi, kira-kira bagaimana strateginya jika negatif dan bagaimana jika positif. Gitu aja, terima kasih. Boleh, baik, mohon izin Ibu Koordinator Prodi, Bu Alin ya Bu ya. Jadi si TS itu benar Bu, dia itu total supply atau total penyediaan. Hasil perhitungan memang secara teori kan total penyediaan harus sama dengan total penggunaan. Ketersediaan harus sama dengan kebutuhan. Dengan komponen-komponen tadi ya, misal si ketersediaan itu ada produksi, impor, ekspor, dan lain sebagainya. Penggunaan itu ada untuk penggunaan bibit, feed, seed, ada untuk industri dan lain sebagainya. Memang itu juga menjadi salah satu concern kami ya Bu, terkait data. Misal perhitungannya banyaknya negatif seperti tadi, contohnya ketika kami Kabupaten Bogor hanya menginput data produksi saja seperti itu. Jadi banyak yang minus, bukan minus, masih di bawah standar gitu, masih di bawah standar, masih kurang lah gitu untuk memenuhi kebutuhan. Katakanlah dia minus ya karena dia masih jauh dari kebutuhan seperti itu. Nah, mungkin kami bisa apa namanya itu proses kami, dan sehingga kami harus aware sama kondisi yang ada di lapang. Makanya itulah pentingnya tim. Kami ada tim dari Bulog, kami ada dari PD Pasar juga. Mohon maaf tadi lupa disebutkan ada PD Pasar atau Harga. Kami sampaikan ini benar nggak sih data di tahun lalu, kan karena ini kan datanya Termin 1 ya, data di tahun lalu itu, atau mungkin bisa menggambarkan data kondisi saat ini memang seperti ini gitu. Apakah memang ada stoknya yang kurang, ataukah misal produksinya berkurang? Kami tanyakan ke dinas-dinas teknis produksi terkait, seperti itu. Kemarin itu memang ada penurunan, contohnya itu di beras lah, jangan jauh-jauh. Produksi beras itu trennya itu menurun, sehingga ya bisa dikatakan dia itu jadinya negatif. Negatif ya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan kita ya, kebutuhan konsumsi di sini kan. Jadinya bagaimana kami aware dengan kondisi tersebut, kemudian ditanyakan juga ke lapang, karena dinas teknis juga banyak ada penyuluh di situ yang memang benar-benar mengetahui kondisi di lapang. Kami verifikasi, validasi datanya, dan jika memang seperti itu kenyataannya, nah itu kebijakan Bu yang memang di hasil akhir NBM ini digunakan sebagai rekomendasi ya, rekomendasi dan bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan. Apakah misal dengan menambah pasokan dari luar daerah, atau misal ada dengan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, misal meningkatkan produksi gitu, seperti itu Bu. Jadi memang harus apa ya, harus itulah pentingnya tim gitu, karena di setiap rapat juga tadi sudah saya sampaikan kalau NBM itu bukan hanya output Dinas Ketahanan Pangan saja, karena dalam tanda kutip yang bekerja yang itu bukan cuma DKP aja gitu, tapi dari dinas-dinas lain seperti itu. Itu, Bu. Mohon izin, semoga berkenan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab. Oh, nggih. Baik, terima kasih. Memang finally ke kebijakan ya Bu Isfi ya. Dan Ya, kebijakan betul lintas sekali, Bu. sektoral gitu ya. Bagaimana untuk menyokong bahwa pangan itu tercukupi gitu ya. Karena pangan seluruh Bogor gitu ya, di eh, kabupaten gitu ya itu tercukupi. Nggih. Saya rasa nice banget ya. Jadi karena memang ini ketahanan pangan ini penting sebenarnya. Kita nggak perlu kaya raya negaranya, tapi yang pasti yang dikatakan kaya sebenarnya kita kaya pangan. Karena finally orang hidup itu kan makan ya, cari uang untuk makan ya. Nah, itu finally kan di situ. Mungkin nanti harapan saya ya bisa dong kita mungkin join riset gitu ya dengan terutama dengan dosen. Dosen-dosen kami memang terutama di roadmap penelitian kami itu ada terkait dengan ketahanan pangan. Itu mungkin nanti bisa sangat terbuka lebar dan mungkin jika berkenan dari Bogor kita bisa sangat kerjasama terkait untuk gimana sih untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin kalau di manajemen kan stock out atau stagnan mungkin gitu ya. Mungkin gitu sih istilahnya. Itu
terkait dengan bahan pangan gitu ya. Mungkin akan sangat bagus. Nggih, terima kasih banyak Bu Isfi. Iya, iya sama-sama Bu Alin. Mohon izin Ibu. Jadi memang kami juga sangat welcome ya Bu ya dengan bekerja sama dengan akademisi itu dengan peneliti. Mungkin nanti saya juga akan sampaikan ke pimpinan bahwa memang Politeknik Negeri Jember ini juga sangat welcome gitu dengan kerjasama dengan Bogor karena kami juga sering bekerja sama dengan IPB mungkin yang dekat ya karena IPB juga di Kabupaten Bogor. Kemudian dengan universitas-universitas yang ada di Bogor itu juga kita sering join, sering ada kerjasama seperti itu, Bu. Dan memang NBM ini sendiri apa ya, dibilang gampang-gampang susah, enggak gitu karena emang susah. Dulu saya sendiri belajar ini 1 semester gitu loh. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar lagi gitu, Bu. Jadi bukan hanya belajar ngitung-ngitung itu aja, tapi ternyata hasil akhirnya itu loh. Nah, itu peran peran pemerintah gitu, peran government sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Oke, atas baik. kesempatannya Bu. Mungkin Mohon nanti maaf akan, tadi oke, terima kasih. Mungkin nanti akan belum disampaikan. ditindaklanjuti dengan PKS, gitu, perjanjian kerjasama mungkin gitu. Dari acara ini nanti ada PKS, mungkin ada MOU atau mungkin nanti biar adik-adik mungkin ya namanya mimpi ya, artinya bisa nanti field trip gitu ya ke ke Bogor gitu ya untuk lihat ketahanan pangan di sana. Mungkin itu akan lebih membuka wawasan adik dan sebagainya. Mungkin itu aja sih kalau pemikiran dari kami ya seperti itu. Gitu Bu, terima kasih banyak. Mungkin Bu MG nanti bisa dilanjut ke PKS atau MOU nggih. Nah, terus suwun. Baik Bu Alin. Terima kasih Bu Alin. Mungkin ada lagi? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, Ya, ya silakan. Untuk perbedaan neraca bahan makanan dengan neraca pangan niku pripun, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Arin. boleh langsung dijawab Bu, Oke. Bu Jana. Ya, ya, ya Bu Isfi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah memang sudah pernah mendengar tentang neraca pangan kah? Halo? Pernah dengar dikit-dikit gitu, Ibu. Oh, pernah dengar dikit-dikit. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Jadi, untuk si NBM dan neraca pangan ini sebenarnya kurang lebih sama ya, kan dia konsepnya aja sama-sama neraca. Sediaan sama dengan kebutuhan. Tapi untuk neraca pangan ini sendiri skopnya lebih kecil. Dia lebih light versionnya dari si NBM. Kalau tadi kan NBM itu komoditasnya 150 plus ya. Ada sekitar 158 komoditas. Nah, kalau neraca pangan hanya komoditas pangan strategis saja, hanya sekitar 12 komoditas saja yang kami hitung. Jadi hanya beras, hanya cabai rawit, cabai merah, hanya tepung, enggak, hanya gula, minyak, kemudian ada daging sapi, daging ayam, ada telur ayam, ada minyak goreng dan gula. Jadi sekitar hanya 11 atau 12 yang memang komoditas pangan strategis itu yang berkontribusi besar dalam inflasi. Seperti itu. Dan data si neraca pangan ini biasanya kami gunakan dalam rapat inflasi. Jadi kalau di pemerintahan ya mungkin banyak rapat, banyak pertemuan untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, yang dipakai itu sih neraca pangan, karena neraca pangan itu lebih skopnya lebih kecil gitu, lebih benar-benar terfokus ke komoditas pangan strategis tadi yang memang dia besar kontribusinya dalam inflasi. Gitu. Hanya 11 atau 12 komoditas tadi. Dan memang dia biasanya kita bisa lihat neraca minggu ini tuh berapa sih, berapa ton sih surplus persediaan pangannya, berapa sih, dia bisa lebih spesifik dan perhitungannya lebih cepat gitu. Dan neraca pangan itu ada dua, ada proyeksi atau prognosa, ada realisasi. Kalau proyeksi kita hitung bisa tahun ke depan gitu. Tahun 2025 kami sudah tahu surplus beras itu berapa banyak, berapa ribu ton gitu. Kan kalau NBM kan T-1 ya datanya ya, data tahun yang sudah lewat. Nah, kalau neraca itu kita bisa hitung tahun 2025 ini kita kira-kira di bulan Juni atau di bulan Agustus misal berapa banyak sih neracanya gitu, surplusnya berapa banyak.
Kemudian ada realisasi. Nah, itu realisasi itu bulan-bulan yang sudah berjalan atau minggu-minggu yang sudah berjalan seperti itu. Makanya tadi saya agak sedikit sentil terkait jagung ya. Oh ya, jagung juga salah satu komoditas yang dihitung di neraca pangan. Jadi ketika si jagung itu di bulan ini turun, misal di beberapa bulan berikutnya kita bisa tahu, oh si telur itu juga turun gitu karena jagungnya dipakai buat pakan ternaknya menurun. Itu salah satu contoh apa ya, contoh teori gitu, teori di neraca pangan. Seperti itu. Bagaimana Arin jelaskan? Iya, sudah Ibu. Terima kasih banyak. Sama. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Saya yang tanya. Oh ya, ya baik Bu Isfi. Nggak Bu, bohong jangan Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak kuliah kan sambil ditanya-tanya ke adik-adik buat tahu benar-benar paham atau tidak. Eh, Kok, Bu? mohon izin Bu Jana, nanti si NBM ini dipakai untuk materi ujian kah? Iya, iya di materi ujian juga. Boleh nanya ya satu orang aja kali ya. Iya, iya, iya silakan Bu. Banyak Coba nggak apa-apa. mungkin ada yang bisa menyebutkan minimal 10 aja. Minimal 10 komoditas ya, bukan kelompok. Minimal 10 komoditas yang ada di MBM. Izin Adakah? menjawab, Bu. Izin menjawab. Iya, ya, Letus boleh. Silakan. 10 ya, minimal. 10 komoditas di Di analisis MBM. analisis NBM. Untuk komoditas yang ada di NBM itu ada, mau dikoreksi nggak, Bu? Ada padi-padian, umbi berpati, ada gula, buah, sayur, kacang-kacangan, buah atau biji berminyak, daging, telur, ikan, susu, dan minyak. Apakah benar, Ibu? Sedikit lagi. Kalau kalau itu kan kelompok ya. Itu Oh, kelompoknya. Ada 11 kelompok. Nah, kalau komoditasnya yang tadi ada banyak banget. Mungkin bisa disebutkan minimal 10 untuk 10. yang variatif gitu maksudnya. Di setiap kelompok mungkin. Kalau kalau yang saya eh, tadi sempat lihat itu di bagian buah dan biji berminyak itu ada kacang tanah yang berkulit sama yang kacang tanah lepas kulit, kedelai, ada kacang hijau, ada kelapa gading sama kopra. Kelapa Untuk daging. di bagian kelapa daging, iya kelapa daging. Ya. Maaf, Bu. Untuk di gula itu ada gula pasir sama gula mangkok. Lalu untuk di Jus buah-buahan 3 lagi. cukup banyak. Ada alpukat, jeruk, ada duku, semangka, ada nanas, ada apa lagi ya? Paya. Mungkin itu aja, Bu, yang saya ingat. Ya, oke, makasih. Oke, sudah benar. Terima kasih ya, Liatus. Baik, sama-sama, Ibu. Nah, mungkin cukup ya, Bu Jana. Ya, ya baik Bu Iswi. Baik adik-adik dan Bapak Ibu tadi sudah sangat komprehensif sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Isfi, baik ilmu maupun pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan untuk saya juga, saya jadi upgrade ilmu ini Bu Isfi. Karena terus terang kalau terkait dengan NBM seperti ini saya kurang mumpuni dalam hal ini. Dulu pernah kuliah NBM tapi kan tidak apa namanya? Tidak sekomprehensif kalau misalkan Bu Isfi yang menyampaikan seperti gitu.
Saya ucap semoga semoga aja nanti misalkan adik-adik ada yang bekerja juga ya seperti Bu Isfi menjadi analis ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan, semoga ini juga menjadi bekal untuk adik-adik semua begitu. Jadi memang menarik sekali ya. Baik, mungkin ini juga sudah 2 jam ya, 2 jam dari tadi mulai sudah zuhur. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Isfi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, semoga kita bisa apa namanya menjalin kerjasama seperti yang Bu Alim sampaikan tadi dan bisa bertemu ya, baik secara apa daring ataupun luring kapan-kapan lagi. Oh. Baik. Bu Jana, mohon maaf Bu Jana, ini udah mau ditutup kah? Oh iya iya, gimana Bu Isfi? Ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, mungkin ini Bu ya sedikit apresiasi mungkin ya untuk teman-teman yang tadi sangat aktif. Boleh nanti kirim WA saya. Ada sedikit apa ya, sedikit hadiah mungkin ya. Tadi saya catat ada Mbak Arin, Mbak Anastasia, sama Mbak Hiliatus ya. Asik. Jadi saya kirim nomor HP saya di Oke. kolom chat ya. Takutnya kelupaan tadi, mohon maaf ya Bu Jana. Iya, tidak apa-apa Bu Minta Isfi. untuk bertiga atau mungkin ya atau tidak menutup kemungkinan ada juga yang mau bertanya lebih lanjut ya, mangga boleh WA saya. Ini untuk tadi Arin, Anastasia, sama Hilyatus, boleh WA saya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak Bu Isfi. Tidak hanya dapat ilmu dan pengalaman, tapi dapat hadiah juga. Oh ya, untuk sebelumnya untuk adik-adik ya tadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa juga WA langsung ke Bu Isfi ya, sama yang tadi aktif bisa mau WA Bu Isfi. Kemudian jangan lupa juga untuk presensi, tadi di awal sudah ada presensi, kemudian ini ada link presensi lagi. Presensi akhir. Saya share di chat room juga. Kemudian saya ingatkan juga untuk adik-adik bahwa hasil apa namanya kuliah tamu, hasil rangkuman kalian mengikuti kuliah tamu jangan lupa untuk diupload di LMS. Di LMS saya setting kan saya sampaikan bahwa langsung ya, langsung diupload. Nah, saya setting jam 11.40 atau mungkin nanti 11.45 deh. Sebentar lagi saya ubah jadi 11.45 maksimal ya. Gitu. Mungkin saya kira cukup nggih, Bu Isfi dan Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Isfi sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan kuliah tamu pada hari ini, juga kepada adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf misalkan dalam membawakan acara ini saya banyak kekurangannya. Saya juga mohon maaf kepada Bu Isfi misalkan dalam melakukan kegiatan ini banyak kekurangan dan juga mendadak ya Bu ya. Hamin sekian hari. Sama Bu, saya juga mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian. Saya juga masih banyak belajar Bu, atau misal kendala teknis lainnya. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, sama-sama Bu Isfi. Kami terima kasih banyak. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu Jana, saya izin live juga ya Bu. Iya, terima kasih ya banyak Mbak. Bu. Sama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.